Pendidikan Indonesia. Apa yang kalian tahu tentang pendidikan Indonesia? Pendidikan di Indonesia dimulai dari tingkatan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Di Indonesia, pemerintah telah membuat undang-undang tentang wajib pendidikan selama 12 tahun yang sudah mulai pada tahun ajaran 2013-2014. Terciptanya undang-undang tersebut tak lepas dari peran pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan yang bertujuan agar anak-anak Indonesia mendapatkan bekal untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu latar belakang pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut adalah agar anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, dengan adanya program pendidikan ini, pemerintah berharap anak-anak bangsa tidak akan ketinggalan dengan informasi-informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang dan mengalami kemajuan seiring dengan perkembangannya zaman, serta dapat bersaing dengan negara-negara lain. Tidak hanya itu, dengan adanya program wajib belajar 12 tahun, pemerintah Indonesia secara tidak langsung telah mengurangi jumlah masyarakat Indonesia yang buta huruf, tidak dapat membaca, serta menulis, yang sebagian dari masyarakat Indonesia masih banyak yang mengalami hal demikian. Dan sekarang, mari jalankan wajib belajar 12 tahun untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adip Raihan Majid dengan NIM 2120219 dari kelas ilmu pendidikan C. Yang terhormat Ibu Dian Rifiah MSI selaku dosen pengampu ilmu pendidikan serta teman-teman yang lain. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan mempresentasikan alat-alat pendidikan. Alat-alat pendidikan Sadullah 2009 berpendapat bahwa itu merupakan suatu keharusan bagi manusia, karena pada hakikatnya manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya dan tidak langsung dapat berdiri sendiri. Dapat memelihara dirinya sendiri, manusia pada saat lahir pasti memerlukan bantuan orang tua atau orang lain, yaitu orang tuanya. Karena itu pendidikan merupakan bimbingan orang dewasa mutlak diperlukan oleh manusia. Alat pendidikan adalah perangkat peralatan atau media yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memperlancar pelaksanaan pendidikan agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Mengingat bahwa alat pendidikan sangat penting dalam usaha penyampaian ilmu atau pesan bagi seorang pendidik, maka pemahaman tentang alat-alat pendidikan sangat mendasar bagi seorang pendidik. 1. Perbedaan alat pendidikan dan faktor pendidikan. Alat pendidikan diklasifikasikan atas alat yang bersifat kebendaan disebut media dan non-kebendaan bersifat normatif. Dalam pemilihan dan penggunaannya perlu dipertimbangkan sejumlah
rambu sehingga alat yang tepat dapat digunakan untuk tujuan yang tepat dan situasi yang tepat, sehingga dapat berfungsi bagi peserta didik dalam mewujudkan potensi dirinya. Bagi karakteristiknya, alat pendidikan merupakan hal yang dapat dikatakan sebagai persyaratan atau berbagai kondisi ideal alat pendidikan, baik yang itu alat pendidikan non-material maupun alat pendidikan material yang digunakan dalam kegiatan pendidikan. Alat pendidikan represif adalah alat-alat pendidikan yang bersifat pencegahan, yaitu untuk mencegah masuknya pengaruh-pengaruh buruk dari luar ke dalam diri peserta didik. Dengan adanya penggunaan alat pendidikan represif dapat mengubah, memperbaiki, dan menyembuhkan sifat-sifat negatif yang ada dalam diri peserta didik menjadi sifat yang positif. Fungsi penggunaan alat pendidikan adalah: yang pertama, ada membantu dan mempermudah para guru dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua, memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga mempermudah peserta didik menangkap materi pelajaran. Lalu yang ketiga ada meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat memunculkan motivasi belajar. Lalu yang keempat ada mengatasi keterbatasan indera, ruang, serta waktu. Yang kelima ada memberikan kesamaan pengalaman tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan. Yang keenam ada perkembangan pribadi serta profesi para guru dalam usahanya mempertinggi mutu pelajaran di sekolah. Dalam perspektif yang lebih dinamis, dapat dikatakan bahwa alat merupakan instrumen yang membantu tercapainya tujuan pendidikan. Menurut Siti Meisyahati, alat pendidikan terdiri dari perbuatan mendidik yang bersifat piranti, lunak, dan benda-benda sebagai alat bantu pendidikan yang bersifat hardware. Setiap kegiatan pendidikan selalu menggunakan alat-alat pendidikan. Menurut Tenline, alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan untuk tercapainya tujuan pendidikan. Sedangkan Langford memberikan batasan alat pendidikan sebagai suatu perbuatan atau situasi yang ingin sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Tindakan pendidikan sebagai alat pendidikan dapat dilihat dalam dua sudut pandang. Yang pertama, pengaruh tindakan terhadap tingkah laku peserta didik. A. Yang bersifat positif, mendorong anak didik untuk melakukan serta meneruskan tingkah laku tertentu seperti teladan, perintah, pujian, dan hadiah. Lalu yang B, yang bersifat mengekang, mendorong anak didik untuk menjauhi serta menghentikan tingkah laku tertentu seperti larangan, teguran, ancaman, serta hukuman. Lalu ada yang kedua. Yang kedua yakni adalah akibat tindakan terhadap perasaan anak didik. Yang A, mencegah atau mengarahkan seperti perintah, teladan, dan larangan. Lalu yang B, memperbaiki seperti teguran, ancaman, dan hukuman. Hal lain yang harus dilihat dalam kaitannya dengan penggunaan alat pendidikan adalah penggunaan alat tersebut adalah berdasarkan pertimbangan berikut. Yang pertama, alat tersebut sesuai atau cocok dengan pencapaian tujuan pendidikan. Lalu yang kedua ada pendidik memahami fungsi alat tersebut dan mampu menggunakannya. Lalu yang ketiga ada anak didik mampu menggunakan alat tersebut sesuai dengan keadaan dirinya. Lalu yang keempat ada alat tersebut dapat mencapai hasil yang diharapkan dan tidak menimbulkan akibat sampingan yang merugikan anak didik. Pendidikan adalah sosok individu yang bertanggung jawab serta profesional melaksanakan pendidikan agar peserta didik mampu menguasai kompetensi yang diharapkan. Karakteristik alat pendidikan merupakan hal yang dapat dikatakan sebagai persyaratan atau berbagai kondisi ideal alat pendidikan, baik material maupun non-material.
Dengan adanya pendidikan, penggunaan alat pendidikan yang bersifat represif dapat mengubah serta memperbaiki bahkan menyembuhkan sifat-sifat negatif yang ada dalam diri peserta didik yang bersifat positif. Sekian, terima kasih. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.